Presiden Republik Indonesia. Besok malam masyarakat akan kembali menyaksikan dua calon pemimpin negeri ini, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, beradu visi dan misi di panggung debat. Debat putaran ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU nanti akan mengusung tema politik internasional dan ketahanan nasional. Kedua kandidat akan diuji sejauh mana kekuatan mereka terhadap dua isu penting tersebut. Persoalan politik internasional memang tak bisa diabaikan. Pasalnya, tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa ada hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dengan kuatnya hubungan internasional. Karena itulah, para calon presiden harus punya visi dan misi yang jelas mengenai politik internasional. Mereka harus punya strategi politik yang kuat untuk mengusung nama bangsa kita di kancah internasional. Selain soal politik internasional, dua calon presiden kita juga akan diuji mengenai masalah ketahanan nasional. Mereka akan memaparkan strateginya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya kesejahteraan. Siapa yang paling kuat dalam pertarungan adu visi misi mengenai politik internasional dan ketahanan nasional? Semua itu akan terjawab di gelaran debat calon presiden besok malam. Pemirsa, dari sekian banyak agenda, mungkin ini adalah salah satu yang saat ini begitu dinanti-nanti, begitu ditunggu oleh masyarakat, yaitu debat Capres-Cawapres. Besok akan kembali dilaksanakan debat yang hanya akan diikuti oleh Capres. Ini merupakan debat yang hanya diikuti Capres yang kedua kalinya dan tidak akan ditemani oleh calon wakil presiden mereka masing-masing. Esok akan mengambil tema yaitu politik internasional dan ketahanan nasional, bagaimana kemudian kedua kubu ini sudah mempersiapkan dengan baik begitu ya tentunya setelah sudah beberapa kali bertemu dan besok akan mengambil tema mengenai politik internasional. Mbak Koni, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Mbak Koni, kalau Anda melihat ini politik luar negeri kita sebenarnya sejauh ini bagaimana sih? Begini, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh dua calon ini, sebenarnya dari judul saja ada yang saya mau koreksi. Kalau dianggap ini adalah bagaimana politik internasional, politik luar negeri kita secara internasional, mungkin yang harus kita lebih tekankan adalah bagaimana lebih kepada regional. Karena apapun yang kita berbicara tentang situasi politik luar negeri internasional saat ini, saya pikir yang mesti tidak bisa kita lupakan, the dynamic equilibrium itu ada di kawasan Asia. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat, dengan bagaimanapun akan mendorong terjadinya konstelasi perebutan energi, bagaimana juga akhirnya masalah energy security dan food security itu akan semakin kuat di kawasan. Jadi kalaupun kita berbicara tentang konsep politik luar negeri secara internasional, saya ingin dan saya harapkan, karena saya di sini di antara dua, lebih kepada bagaimana kebijakan kita secara regional. Asia saja begitu, Asia dulu saja. Bukan saja, tapi bagaimana konsentrasi kita misalnya kepada ASEAN, bagaimana konsentrasi kita kepada wilayah kawasan yang semakin, saya pikir dengan kita nggak bisa pisahkan ya, bagaimana terjadinya persaingan antara China dan Amerika dan bagaimana kita bersikap sebagai big brother ASEAN, itu juga menjadi penting. Mengapa menurut Anda penting? Apakah selama ini peran kita belum begitu terasa? Saya merasa begini, kadang-kadang kita itu larut untuk politik luar negeri, mengikuti atau mengomentari atau kalau bisa malah terjun kepada hal-hal yang masih jauh dari jangkauan. Bukan nggak boleh, tetapi saya pikir ada yang lebih penting. Misalnya saja kita meributkan banyak tentang South China Sea, Laut Cina Selatan dengan 9 dotted lines-nya. Barangkali kita lalai atau kita lupa atau kita apa, ada 51 titik lain yang sebenarnya berbatasan langsung dengan ZEE kita dengan negara tetangga. Nah, sekarang dengan konsep pembangunan maritim misalnya yang disampaikan oleh pihak calon presiden kita ya Pak Jokowi, bagaimana kita sebenarnya mau menyikapi itu? Apakah kita mau berkonsentrasi sepanjang 200 nautical mile atau 350 nautical mile, atau kita mau menyikapi bagaimana Australia, Pak Mahfud, yang menetapkan Maritime Identification Zone dia mencapai 1000 mile dan mengcover hampir setengahnya Indonesia.
Menurut saya itu yang lebih harusnya para calon presiden kita berkonsentrasi, belum lagi terkait kepada masalah air defense identification zone. Karena ADIS kita ini kan, Mas Andi lebih tahu, bagaimana sebenarnya kita tuh kayaknya ignore gitu loh sama wilayah udara kita dan kemampuan kita itu. Karena maritim hari ini, kalau kita membangun maritim, nggak bisa menyampingkan masalah udara. Artinya memang masalah perbatasan ini masih menjadi fokus yang harusnya lebih besar begitu ya? Bukan saja perbatasan, tapi konstelasi kawasan. Karena sekarang kalau kita lihat ya, mimpi Amerika dengan pivot Asianya, kemudian bagaimana China membangun Blue Water Navy untuk balancing itu, kemudian bagaimana India membangun kekuatan naval nomor 5, dan dengan tegas dinyatakan kami membangun kekuatan angkatan laut nomor 5 karena kami mau protek Selat Malaka, kepentingan kami di Selat Malaka dan kepentingan kami di Indian Ocean. Nah, kalau kita balik peta dunia nih, coba kita lihat kepentingan Indonesia. Sebenarnya sangat luas ke Indian Ocean dan sangat luas juga, sudah pasti dah Selat Malaka. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana politik internasional itu harusnya lebih bermula dari regional dulu. Itu mungkin yang paling penting. Oke. Pak Mahfud, bagaimana? Apakah di kubu Anda Pak Prabowo sudah benar-benar menyiapkan juga mengenai hal ini, mengenai kawasan ASEAN ini terutama yang harus juga menjadi fokus? Ya, ini yang disampaikan Bu Kon ini penting ya. Oke, kita bicara politik internasional dalam debat capres besok. Tetapi saya setuju pada ide bahwa kalau kita ingin memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, maka kita harus membuat prioritas bagaimana memperkokoh posisi dan peran Indonesia di kawasan yang paling dekat, yaitu Asia. Atau lebih sempit lagi ASEAN misalnya. Dan kita lihat ASEAN ini sebagai kerjasama regional ini juga sudah semakin berkembang kan, ada ASEAN plus 3, ASEAN plus 6 misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi ide Prabowo misalnya sejak awal, bagaimana beliau sangat mencita-citakan kekuatan Indonesia di berbagai bidang, terutama ekonomi gitu ya, ini bisa menjelma menjadi satu kekuatan baru di Asia, mengimbangi kekuatan-kekuatan yang sudah ada seperti Cina misalnya. Oleh karena itu jargon macan Asia misalnya gitu ya, kita nggak usah lihat macannya, lihat Asia ya. Itu sebenarnya buah atau refleksi dari pemikiran pentingnya Asia bagi Indonesia. Dan sekarang ini kalau kita lihat, Asia ini kan menjadi epicentrum dari seluruh dinamika internasional ya. Makanya nggak heran kalau Amerika mulai bergerak ke Cina, Amerika mulai lihat ke Asia, lalu Eropa juga mulai melihat Asia, khususnya Asia Timur. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara penguatan peran dan posisi Indonesia di Asia atau ASEAN lebih sempit lagi, maka foreign policy, kebijakan luar negeri kita tidak bisa dipisahkan dari postur pertahanan dan kondisi pertahanan nasional kita. Kenapa? Karena sekarang ini tadi sudah disampaikan Bu Koni ya, dinamika di Asia misalnya ini kan juga diwarnai oleh meningkatnya ketegangan di aspek keamanan dan militer kan. Amerika dengan Cina, Jepang, ada Korea dan segala macam, ini berpotensi satu waktu tidak terkendali menjadi satu konflik bersenjata. Nah, Indonesia walaupun tidak terlibat langsung di dalam konflik itu, tetapi akan punya imbas karena kita berbatasan dengan banyak negara ini, dengan 10 negara kita berbatasan laut. Oleh karena itu, manakala kita ingin memperkuat politik internasional kita, kebijakan internasional kita, dan kita fokus di kawasan ini, maka pada saat yang sama sebagai hard power kita, kekuatan pertahanan kita yang ujung tombaknya TNI, ini memang harus diperkuat. Dan saya kira latar belakang Pak Prabowo ya, itu akan jauh memudahkan beliau untuk mengembangkan sudah postur cukup mumpuni pertahanan. begitu ya. Baik, Pak Mahfud, tentunya saya juga nanti akan bertanya bagaimana rencana untuk bisa mengkoordinasikan dengan misalnya TNI, Polri terkait dengan ketahanan nasional ini. Juga ke Mas Andi tentunya saya juga ingin menanyakan hal yang sama. Persiapannya seperti apa? Beberapa kali Pak Jokowi juga sudah mengatakan mengenai maritim ini ya menjadi fokus juga. Tetapi kita harus jeda. Sesaat lagi kita masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan, dan kali ini saya akan langsung menuju ke Mas Andi. Tadi belum sempat saya tanya yang mendapat giliran. Mas Andi, kalau menilik dari visi misi Pak Jokowi JK terkait dengan politik internasional dan juga ketahanan nasional ini, apakah kemudian juga, tetapi memang dalam beberapa kali maritim sudah disinggung-singgung gitu ya, ini juga sebenarnya menjadi fokus. Kemudian apa yang lebih akan dijabarkan begitu ketika esok di debat ini, apakah juga punya perbatasan juga cukup jadi fokus? Ya, pandangan dasarnya itu adalah ada pergeseran kekuatan dunia dari Barat, Eropa dan Amerika Serikat
menuju kawasan kita. Dilihat bahwa krisis yang dialami Amerika Serikat, krisis yang dialami Eropa Barat, kemudian ada konflik-konflik baru di Eropa, tidak memungkinkan kedua wilayah ini menjadi kembali pusat pertumbuhan. Pasti bergeser ke wilayah lain. Dan wilayah itu adalah wilayah kita. Kami di tim Jokowi JK kemudian menawarkan satu gagasan bahwa pusat pertumbuhan berikutnya itu terletak di antara dua samudra, Pasifik dan India. Dan kita di tengah-tengahnya. Kita kepulauan Indonesia ini akan dilalui oleh 70-75% komoditas perdagangan dunia. Jadi kalau Indonesia dikelola secara baik oleh pemimpin yang tepat, yang memiliki ketegasan, yang memiliki minat untuk kerja keras, maka posisi yang strategis ini tidak lagi menjadi sumber kerawanan, tapi betul-betul menjadi peluang bagi Indonesia sehingga mudah bagi kita nanti untuk tumbuh ekonominya 7-8% per tahun. Dari 7-8% itu mudah untuk kemudian dialokasikan 1,5%, 2% dari PDB untuk pertahanan, sehingga misalnya anggaran pertahanan bisa 2 bahkan 3 kali lipat dari yang dialokasikan sekarang. Tapi pada dasarnya adalah kesadaran bahwa pusat kekuatan dunia bergeser dari Barat, Eropa dan Amerika Serikat menuju wilayah kita. Kuncinya menjadi pertarungan negara-negara regional utama antara Amerika Serikat Cina, antara Cina Australia, antara Cina India, dan diharapkan dari pertarungan itu Indonesia muncul sebagai kekuatan regional ke depan. Dari pihak Anda melihat bahwa Indonesia sudah cukup siap begitu untuk seperti itu? Ya, kekhawatiran kami sekarang karena ada faktor-faktor eksternal, maka terlihat pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi kita misalnya. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di 2004-2009 rata-ratanya bisa 6%, dalam 2 tahun terakhir ini mendekati 5% pun susah. Jadi harus ada satu terobosan-terobosan kebijakan untuk itu. Dan pemilu kali ini, Pilpres kali ini memberikan peluang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa menyediakan solusi-solusi praktis, solusi-solusi sistemik, terobosan, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan posisinya di antara pertarungan-pertarungan global ini. Ya, artinya memang ketahanan nasional juga penting ya Bang Goni ya, untuk bisa benar-benar diperkuat begitu kan ini. Dan tentunya saya akan menanyakan nanti baik ke Pak Mahfud juga ke Mas Andi, bagaimana nanti cara untuk berkoordinasi terutama dengan tentara, dengan polisi dan lain sebagainya. Tetapi saya akan mengajak pemirsa dulu untuk menuju ke Monas saat ini untuk sejenak melihat bagaimana kemeriahan di sana terkait dengan rangkaian acara hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-487. Saya akan menuju ke rekan saya Lia Yuswan yang akan mengabarkan untuk Anda. Lia. Ya Fedi, saat ini sebuah alunan musik dari panggung utama yang berada mengiringi laporan saya dari acara Jakarta Night Festival. Tadi di awal acara Apa Kabar Indonesia Malam, Fedi juga sudah menyatakan bahwa di sepanjang Jalan Sudirman juga sudah ditutup untuk dilaksanakannya Car Free Night, di mana di sana pun ada beberapa titik yang didirikan panggung-panggung yang juga menyajikan berbagai macam musik dari aneka macam genre yang juga akan menghibur tidak hanya masyarakat Jakarta namun juga seluruh pengunjung yang datang untuk bersama-sama merayakan hari jadi Jakarta yang ke-487. Dan tadi sekitar pukul 7 malam tadi, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau akrab kita panggil dengan Ahok juga sudah datang. Beliau datang dengan menggunakan sepeda yang dikayuh dari kantor Balai Kota menuju ke Monas ini, tepatnya di panggung utama. Di sini tadi beliau sempat mengucapkan beberapa patah. Di antaranya beliau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah bersama-sama menyukseskan acara Jakarta Night Festival ini, dan juga tentunya beliau mengajak agar masyarakat Jakarta bersama-sama untuk mensukseskan program Pemprov dan bersabar begitu untuk melihat perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya bagi Jakarta. Pemirsa, dari rangkaian acara peringatan ulang tahun Jakarta yang ke-47 ada sejumlah dilaksanakan oleh Pemprov Jakarta, tidak hanya perayaan ini saja yaitu Jakarta Night Festival, namun juga diberikan kesempatan bagi masyarakat yang senantiasa setiap harinya menggunakan bus Transjakarta. Pada hari ini dan besok ini akan digratiskan dari pagi hari hingga pukul 11 malam. Sementara itu dengan membludaknya masyarakat yang datang untuk merayakan hari jadi Jakarta ini, juga dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar MH Tamrin agar menjaga agar tetap terjadinya
tetap lancar begitu, sehingga memang Anda harus berhati-hati pemirsa dan juga memantau lalu lintas dari Polda Metro Jaya agar tidak terjebak kemacetan begitu. Demikian tadi laporan sementara dari Monas, saya kembalikan ke Wisma Nusantara. Ya baik, terima kasih Lia Yuswan, laporan Anda langsung dari Monas, nampaknya meriah sekali di sana, saya jadi ingin ke sana Lia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, namun sesaat lagi kami harus jeda komersial berikut ini. Pemirsa, sebelum kembali melanjutkan perbincangan, di awal segmen ini saya akan mengajak Anda untuk menuju ke rumah Polonia. Kabarnya di sana ada deklarasi dukungan bagi pasangan Prabowo Hatta. Bersama dengan rekan saya Windy di sana, Windy. Windy. Ya, ini kami masih tidak cukup jelas untuk mendengar, tapi jika kita bisa mulai untuk melihat bagaimana suasana di rumah Polonia saat ini, baru saja dilakukan deklarasi dari beberapa elemen masyarakat yang akan mendukung calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 yakni Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Jika kita bisa mereview sedikit, pada hari ini ada 30 elemen masyarakat kurang lebih yang sudah mendeklarasikan dan juga memberikan dukungannya kepada Prabowo Hatta. Secara keseluruhan jika kita hitung secara total ada 637 sudah yang memberikan dukungannya, dan juga ada harapan dari tim ses Prabowo dan juga Hatta Rajasa agar ormas-ormas ataupun elemen masyarakat ini juga bisa memberikan semangatnya dan juga bisa menarik beberapa massa untuk mendukung Prabowo Hatta yang akan dilaksanakan pada Pesta Demokrasi pada tanggal 9 Juli mendatang. Sementara ini deklarasi sudah selesai dan rencananya besok masih akan digelar deklarasi bagi elemen masyarakat yang ingin mendukung Prabowo Hatta. Demikian, kita kembalikan ke studio. Terima kasih Windy Wellingtonia, laporan Anda langsung dari rumah Polonia. Dan saat ini saya akan langsung kembali melanjutkan perbincangan. Mbak Koni sebenarnya nggak sabar untuk berkomentar ya. Kalau berbicara mengenai ketahanan nasional, Mbak Koni tentunya aspeknya banyak begitu ya. Ada budaya juga, ada ekonomi juga. Kalau dari budaya mungkin juga kita dapat mengambil salah satu contoh banyak juga dari seni budaya kita yang diklaim oleh negara lain juga begitu. Anda melihat saat ini kondisi ketahanan nasional kita seperti apa? Kalau saya mungkin nggak akan komentarin budaya dulu lah. Ya. Tapi yang pasti yang saya mau melihat begini, kenapa kita sebenarnya kehilangan identitas? Tadi saat break kan kita bahas, mungkin kita satu-satu negara dunia yang repot misalnya dan mau direpotkan oleh sebuah negara, oleh negara tetangga untuk menyebut nama negaranya. Cina dengan CINA, Cina dengan H, atau sekarang malah harus Tiongkok. Iya. Itu kan nggak berlaku di negara lain. Nah, itu dari aspek ketahanan kita aja. Kenapa kita demikian apa ya, mudah larut untuk mengikuti aturan main yang ditetapkan. Tetapi juga yang saya mau bilang begini, bahwa ada yang menarik dari sebenarnya persaingan antara dua calon presiden ini. Saya melihatnya ini kan harusnya menjadi ada sebuah kompetisi. Tapi yang terjadi malah sepertinya saingan-saingan konsep gitu. Nah, ada yang bagus dari sini apa? Ternyata banyak hal rakyat di luar, saya yang nomor 3, melihat bahwa sebenarnya masing-masing ini harus bisa belajar satu sama lain. Nah, tapi satu hal mungkin yang penting kalau kita berbicara tentang ketahanan adalah kemampuan presiden nanti yang terpilih untuk betul-betul bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan. Pesan saya sebagai akademisi dan sangat concern terhadap pertahanan adalah presiden yang sekarang terpilih, siapapun itu harus berani menetapkan National Security Council. Indonesia itu harus menjadi negara normal yang memiliki National Security Council, sehingga kebijakan politik luar negeri kita dengan kebijakan pertahanan kita itu bisa berjalan. Sehingga buku putih pertahanan kita itu lahir bukan dari langit seperti hari ini, tetapi dari National Security Strategy. Karena harus ada urutannya, National Security Strategy, kemudian melahirkan National Defense Strategy, kemudian melahirkan National Military Strategy, dan seterusnya. Nah, keberanian untuk mendirikan National Security Strategy ini diperlukan oleh seorang presiden, siapapun itu, yang berani menempatkan polisi di bawah kementerian. Karena saya pikir PR dari beberapa presiden yang kita miliki sampai Presiden SBY hari ini, tidak adanya keberanian menetapkan polisi di bawah sebuah departemen, sehingga National Security Council nggak bisa didirikan. Karena nggak mungkin seorang panglima TNI harus lapor kepada Menhan, Menhan baru kepada Presiden, tiba-tiba dari sini Kapolri lompat langsung ke Presiden. Itu satu hal yang mendasar. Jadi dari apa yang terjadi sekarang,
saya bangga kepada pemikiran. Satu hal yang saya harus appreciate dari Pak Jokowi, jelas pemikiran maritimnya. Apalagi beliau didukung, saya tahu, dan kawan-kawan yang begitu militeristik lah ya. Pak Prabowo, satu hal yang saya akui ya, dan saya melihat sebenarnya kemampuan beliau yang hebat itu di intelijen. Politik luar negeri Pak Prabowo itu jauh sebelum ini dimulai. Saya sudah melihat bagaimana strategi beliau di Amerika dengan mendirikan misalnya Sumitomo Foundation. Itu menjadi langkah sangat strategik. Kemudian bagaimana kemarin ke China, disampaikan bahwa kalau beliau terpilih, negara yang akan pertama didatangi adalah China. Dan itu langsung reaksi mahasiswa, persatuan mahasiswa kita di China itu langsung mengontak saya dan lihat ini visi Prabowo, gitu loh. Bahwa China kemudian dilihat. Nah, hal-hal yang berupa polugri atau dengan intelijen seperti ini yang mungkin kedepannya hanya jangan terjadi pada saat kita berkompetisi antara calon presiden, tetapi tantangan ekonomi, tantangan budaya, masa kita kalah sama Korea misalnya. Banyak hal yang bisa dijual. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan, Pak Mahfud, tampaknya ini membuat kubu Anda lebih percaya diri ya dengan pengalaman yang Pak Prabowo pernah aktif di TNI begitu. Nampaknya sudah cukup mengenal geopolitik. Saya kira begini, kalau kita berbicara kebijakan luar negeri dan di dalamnya ada politik ya, termasuk ekonomi yang juga sangat penting. Lalu kita bicara pertahanan, ini tidak bisa hanya bergantung pada sosok seorang pemimpin siapapun. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengkonsolidasi, mobilisasi semua aset yang ada dimiliki oleh bangsa ini, termasuk aset-aset kita yang ada di luar negeri. Sekarang diaspora Indonesia ini banyak sekali. Nah, kalau bagi Prabowo Hatta, yang pertama adalah bahwa untuk membangun dan mengokohkan posisi dan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional, memang mau tidak mau kita harus membangkitkan seluruh kekuatan-kekuatan ekonomi kita. Diplomasi politik yang selama ini sudah sangat bagus, ini harus sudah mulai diperkuat, diimbangi dengan diplomasi ekonomi. Saya kira capaian Pak SBY untuk diplomasi politik sudah bagus, nah tinggal bagaimana ini diperkuat dengan diplomasi ekonomi. Sekarang ini kalau kita lihat banyak negara, ketika dia masuk ke satu kawasan dan ada konflik, biasanya ujung-ujungnya ini dagang saja gitu, kepentingan ekonomi. Nah, Indonesia harus berpikir itu. Dan visi Pak Prabowo saya kira sangat kuat di situ. Tetapi yang kedua, bahwa sekarang ini melihat letak geografis dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis. Tadi beliau katakan kita ada di tengah antara dua samudera misalnya. Maka kekuatan pertahanan kita untuk menjamin kedaulatan negara ini penting. Kenapa Amerika ditakuti? Karena pertahanannya kuat. Kenapa Cina ditakuti? Karena pertahanannya kuat. Indonesia terus terang memang sedang berupaya merevitalisasi pertahanannya, TNI-nya dan instrumen keamanan yang lain. Tapi ini harus dipercepat sehingga Indonesia disegani orang karena kita juga punya kekuatan pertahanan yang baik. Dari kubu Anda, Mas Adi, silakan. Yang pasti yang gagasan yang ditawar adalah prinsip politik luar negeri tetap bebas aktif, berlandaskan kepentingan nasional. Lalu Indonesia harus keluar sebagai bangsa pemenang ketika menghadapi pertarungan global regional di antara dua samudra. Itu adalah titik berat politik luar negeri Indonesia ke depan. Ada 4 strategi diplomasi yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi dalam debat besok misalnya. Ada konsep-konsep, 3 konsep dasar pertahanan yang akan disampaikan. Di dalamnya ada modernisasi pertahanan tanpa melupakan faktor kesejahteraan prajurit. Kalau ini bisa dilakukan, maka kami berkeyakinan dari tim Jokowi JK, konsep dari politik luar negeri bebas aktif, kemudian penguatan pertahanan, maka Indonesia itu betul-betul bisa keluar sebagai bangsa pemenang. Baik ya, selengkapnya kita tunggu besok pemenangnya. Kita tunggu ya selengkapnya besok bagaimana debat ini. Mengapa? Memang laki ada 2, tapi perempuan cuma 1. Mbak Koni. Baik, kita tunggu ya momen yang penting Mbak Koni ya di antara berdua. Ketiga. Baik, kita tunggu bagaimana besok debat ini yang akan mengangkat topik mengenai politik luar negeri dan juga ketahanan nasional. Untuk Anda yang masih bingung, mungkin belum menentukan pilihan, esok nampaknya akan lebih menjadi momen yang lebih memantapkan Anda untuk pilihan Anda bagaimana nanti Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pilihan Anda masing-masing.